말이다. 시작된 내 짝사랑 2번. 뭐? 개인적인. Ketika seorang wanita cantik jatuh cinta pada pria culun yang ternyata adalah agen rahasia. Seperti yang terjadi pada Jonghu, pemuda tampan yang bekerja sebagai agen rahasia sekaligus mata-mata untuk beragam kepentingan. Bersama seorang rekan wanita yang bernama Nyonya Jo, Jonghu sudah melakoni bisnis terselubung ini sejak 8 tahun silam. Alasannya mengumpulkan uang dengan cara cepat adalah demi mewujudkan impian membeli pulau terpencil di dekat terusan Panama. Saat itu ia mendapatkan panggilan telepon dari Nyonya Jo jika ada tawaran pekerjaan yang masuk dengan harga yang tinggi. Jonghu diminta mengawal seseorang bernama Sung Chul yang akan datang ke Korea membawa koper penting. Jonghu harus memastikan koper tersebut dalam keadaan aman ke tangan kliennya. Meskipun hanya beraksi seorang diri, namun Jonghu nyaris tak pernah mengecewakan para klien. Selama bekerja tak pernah sekalipun Jonghu menanyakan siapakah kliennya, apalagi mengungkap jati diri. Jonghu saat itu dikenal dengan sebutan healer. Kelihayan Jonghu tak lepas dari kehebatan dan ketelitian Nyonya Jo sebagai hacker dalam berbagai sistem keamanan. Ia merancang kacamata untuk Jonghu gunakan yang bisa digunakan sebagai alat merekam, berkomunikasi, bahkan menangkap sensor jarak jauh. Tempat di mana Jonghu harus menemui Sung Chul adalah stasiun kereta bawah tanah. Ternyata saat itu bukan hanya Jonghu yang menginginkan koper tersebut, namun ada pihak lain yang menyewa sebuah agen keamanan pimpinan Sangsu. 상순의 패거리라고. 예, WS 가드입니다. Hingga akhirnya keberadaan healer sebagai saingan mereka terungkap saat ia akan membawa Sung Chul keluar dari kereta yang sedang berjalan. Namun dengan skill bela dirinya yang hebat, Jonghu bisa mengelabui dan melumpuhkan 9 pria agensi dalam waktu beberapa menit. 잠깐만 휴전. Hampir saja Jonghu tertabrak kereta jika ia terlambat menyingkirkan seorang agen bertumbuh tambun yang menindih dirinya. Bersama Sung Chul, Jonghu kabur menuju sebuah hotel untuk melapor pada klien jika misi telah selesai. Diketahui Sung Chul berniat kabur ke luar negeri demi menjaga keselamatan. Tak sengaja ia menyebut nama perusahaan yang menginginkan koper tersebut, yaitu Jail News. 거기 제일신문 정도면 다 미국 보내주는 것 정도면. Jail News sendiri adalah perusahaan media pertelevisian pimpinan Tuan. Saat itu asistennya menyerahkan sebuah koper yang ternyata berisi laptop yang berhasil didapatkan healer. Dari situlah Moon-sik tahu jika seseorang yang mengirim agen untuk merebut koper itu adalah Moon-ho yang juga masih memiliki hubungan kerabat dengannya. 중간에 빼가려고 한 쪽이 있었다고. Moon-sik terkesan dengan kerja keras healer yang mampu melawan agen meski ia hanya seorang diri. Untuk berjaga-jaga, Moon-sik berniat menyingkirkan semua jejak yang mengetahui masalah koper termasuk Sung Chul dan healer. 실력이 좀 좋은 애들을 고용할 것이지. Berpindah pada suatu tempat di mana gadis cantik bernama Cha Yong-sin sedang menguntit seorang artis yang akan ia wawancarai. Sebagai seorang reporter junior, ia memang sering meliput bintang baru yang sedang digandrungi banyak penggemar. 어떻게 생겼어? Ketika di parkiran secara tak sengaja, Yong-sin mendengar Sangsu memarahi anak buahnya karena gagal menjalankan misi. Pandangan Yong-sin tertuju pada seorang pria yang disebut Sangsu sebagai healer. 이거 몸매 보란 말이야. Saat itu Sangsu memerintahkan anak buahnya untuk mengejar targetnya. Tanpa ragu, Yong-sin mengambil foto healer yang dianggapnya bisa dijadikan sumber berita. Mengingat akhir-akhir ini sosok misterius healer ramai dibicarakan banyak orang. Di lain sisi, sebuah perusahaan bernama Samhan sedang menjadi sorotan media dan wartawan karena mereka akan melakukan negosiasi dengan para pekerja. 제외하고는 나머지는 구속을 막아주겠다. Perusahaan tersebut didemo karyawan yang akan melakukan PHK massal tanpa memberikan pesangon. Tak hanya itu, keburukan perusahaan Samhan lainnya diungkap seorang reporter senior dari ABS Media yang bernama Kim Moon-ho. Pria itu berhasil mewawancarai karyawan yang sengaja membakar dirinya agar kesaksiannya didengar oleh wartawan. 들었습니다.
Dengan kondisi yang memprihatinkan, ia bercerita jika selama ini Samhan tak pernah membayar upah lembur karyawan. Moonho berjanji akan mengajukan aspirasi karyawan tersebut kepada perusahaan. Sementara di ABS News, Moonho bersiap melakukan siaran langsung. Atasannya yang bernama Min Jae melarang Moonho membacakan kasus pekerja yang membakar diri karena cukup sensitif. Namun karena Moonho terus memaksa, Min Jae memberi syarat jika Moonho hanya membaca seperti apa yang ia atur di dalam naskah berita. VCR 빼고 스튜디오 멘트로만 처리하자. Di luar dugaan saat siaran berlangsung, Moonho justru terlalu banyak mengungkap kecatatan sistem perusahaan Samhan hingga membuat direktur ABS News panik. Sementara itu di rumahnya, Yong-shin melihat Moonho tampil dengan penuh percaya diri dan karismatik. Ia berharap suatu saat bisa menjadi reporter sukses seperti Moonho. Yong-shin sendiri dibesarkan oleh ayah angkatnya yang bernama Tuan Chae setelah kedua orang tuanya mentelantarkannya waktu ia berusia 5 tahun. 많거나 하여간 그런 높은 쪽이잖아. Berpindah pada seorang wanita bernama Myung-hee yang juga istri Tuan Moon-sik. Di atas kursi roda ia memandangi sebuah foto putrinya yang dikabarkan sudah meninggal dunia. Di hari itu ia menyiapkan berbagai makanan kesukaan putrinya yang bernama Ji-an karena hari itu adalah hari peringatan kematiannya. 어째 해마다 가지수가 점점 더 늘어나는 것 같아? 응? Diketahui Moon-sik menikahi Myung-hee tak lama setelah suami dan anaknya meninggal. Terlebih Moon-sik dan Myung-hee sudah berteman sejak di bangku kuliah. Namun 20 tahun pernikahan keduanya belum dikaruniai seorang anak. Selain mendoakan Ji-an, Myung-hee juga mendoakan mantan suami yang bernama Gil-han untuk kedamaian keduanya di alam baka. Meskipun kurang nyaman karena sang istri masih memikirkan mantan suami, Moon-sik selalu bersikap bijak di depan Myung-hee dan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Memang Myung-hee adalah cinta pertama Moon-sik, sehingga ia sangat setia pada istrinya meskipun kondisinya yang lumpuh. Moon-sik menelpon adik iparnya yang tak lain adalah Moonho karena istrinya menunggu kedatangannya untuk makan bersama. Sepertinya konflik dalam urusan pekerjaan membuat Moon-sik dan Moonho tak terlalu akrab, tapi jauh di dalam hati Moonho sangat membenci Moon-sik. Namun di depan Myung-hee keduanya terlihat baik-baik saja. 누나한테 잘 좀 말해줘. 그럼. Saat itu Moonho berkata ia tak bisa datang dalam acara perayaan karena ada urusan mendadak. Selama 2 tahun ini secara rahasia Moonho menyelidiki di manakah keberadaan keponakannya yang ia yakini masih hidup. Malam itu Moonho mendapat kabar dari seorang petugas laboratorium jika hasil uji sampel DNA yang Moonho kirim tak cocok dengan DNA Myung-hee. Sudah 3 orang gadis yang Moonho cek DNA karena memiliki kemiripan dan latar belakang yang serupa dengan Ji-an, namun sampai saat ini belum menemukan kepastian. Dari laporan Sang-soo, Moonho sendiri sudah mengetahui sepak terjang Healer, sehingga ia justru ingin menggunakan jasanya. 아세요? 알아요. Moonho membuka sebuah kotak bekas yang ia simpan sejak puluhan tahun silam, yang mana berisi berbagai kenangan yang membuat Moonho susah move on. 나의 시간은 과거의 2점에 질긴 줄로 메어져. Scene lalu diperlihatkan di tahun 80 saat Myung-hee dan teman-temannya bekerja sebagai reporter radio yang mengkritik kebijakan presiden. Keberadaan mereka saat itu rupanya menjadi incaran polisi karena membuka stasiun penyiaran ilegal. Setelah membagi tugas, salah satu dari mereka ada yang menjaga keamanan dengan mengecoh polisi sehingga bisa kabur tanpa menghilangkan jejak. Kebersamaan Myung-hee dan teman-temannya di malam itu diabadikan dalam sebuah foto hingga kini masih Myung-hee simpan. Kembali ke masa kini, malam itu Moonho mengirimkan email kepada Healer agar mengkonfirmasi seorang gadis yang ia yakini adalah Ji-an. Healer diminta mengambil sampel rambut, darah, ataupun sesuatu yang bisa dicek DNA secara sembunyi-sembunyi. 찾아줬잖아. 다 아니래잖아. Rupanya gadis yang ingin Moonho selidiki adalah Yong-shin. Yong-shin sendiri sebenarnya sangat ingin mencari tahu keberadaan orang tua kandungnya karena berbagai pertanyaan menumpuk di dalam hati, terutama adalah alasan kedua orang tuanya membuangnya saat masih kecil. Meskipun demikian, Yong-shin tak pernah menyesali apa yang terjadi. 나를 버려준 덕분에 지금 아빠를 만났으니까. Tuan Chae adalah seorang pengacara yang membuka kantor hukum di kafe sekaligus rumah miliknya. Di sana ia memperkerjakan mantan napi yang ingin merubah hidup. Tak heran karyawan Tuan Chae yang kebanyakan perampok dan penipu sangat akrab dengan Yong-shin. Sejak kecil Yong-shin diajari banyak hal yang tak pernah ia dapatkan di bangku sekolah.
Kehidupan penuh kasih sayang benar-benar Yongsin dapatkan setiap harinya meskipun ibu angkatnya sudah lama meninggal. Siang itu Yongsin yang akan pergi bekerja diikuti oleh Jongho dengan menaiki bus yang sama. Dengan kehati-hatian Jongho berusaha mengambil bagian tubuh dari Yongsin yang bisa dites DNA, yakni rambutnya. Sayangnya usaha Jongho mengambil beberapa helai rambut Yongsin gagal karena gadis itu mulai curiga. Menyadari pria asing menguntitnya sedari tadi, Yongsin segera mempercepat langkah kakinya. Tak ingin kehilangan kesempatan, Jongho segera mencari cara agar bisa mengambil sisir atau sikat gigi yang ada di tas Yongsin. Saat Yongsin lengah, Jongho berhasil mencuri tas tersebut. Namun sayangnya tak ada benda yang ia inginkan di dalam tas Yongsin. 빛 그딴 거 없는데. Yongsin justru memergoki Jongho di dalam sebuah toilet. Ia pun melaporkan pencurian itu kepada polisi. Mengira bisa mengurung Healer, namun saat itu Yongsin sangat ketakutan karena pria itu mengancamnya agar tidak berteriak. 일단 제가 가둬놨으니까 빨리 와서 잡아가요. Jongho lalu memotong kuku Yongsin dan segera meninggalkan tempat itu. Yongsin sebenarnya penasaran karena pencuri justru melakukan hal yang aneh dan tidak mengincar dompetnya. Namun saat itu ia tak mengejarnya, yang penting nyawanya bisa selamat. 뭐 근처에 순찰 도는 경찰 없어요? Kuku yang Jongho dapatkan segera ia berikan pada seorang kurir langganan yang memang sudah bekerja sama dengannya yang bernama Dayong. Tugas Dayong hanya membawa sampel tersebut pada klien tanpa saling tatap muka. Setelah mengambil potongan kuku di loker yang telah dijanjikan, Moonho langsung membawanya ke laboratorium forensik. Di kantornya, Moonho mendapat teguran dari atasan yang bernama Min Jae karena tempo hari ia membawakan berita di luar skrip naskah. Ia mengingatkan Moonho jika mengungkap sesuatu hal yang besar bisa menimbulkan kesulitan untuknya di kemudian hari. Karena sejauh ini Moonho dikenal memihak pada kaum yang lemah. 너 지금 그래. 인기 중독이라. Siang itu Moonho mengunjungi Myung-hye, kakak iparnya. Rupanya Moon-sik juga mengetahui jika Moonho sedang mendapatkan masalah di kantor karena siaran kemarin. Ia lalu mengajak Moonho bergabung ke perusahaannya dan berjanji akan memberikan jabatan yang pantas sebagai kepala saluran televisi. Namun saat itu Moonho enggan membahasnya. 뭐 얘기? Setelah membaringkan Myung-hye di tempat tidur, seperti biasa Moonho menemaninya agar Myung-hye tak kesepian. Ingatannya kembali pada tahun 80 saat Myung-hye adalah satu-satunya orang yang mengerti perasaan dan mengasuhnya saat Moonho hanya hidup bersama Gilhan. Sebuah foto Moonho pandangi yang tak lain adalah foto Myung-hye dengan putrinya Ji-an yang membuat hatinya kian terenyuh. Saat ada kesempatan, Moonho memasuki ruang kerja Moon-sik untuk meletakkan kamera pengawas ke dalam sebuah buku. Belum diketahui apakah tujuan Moonho, namun yang jelas ia mendapatkan bukti rekaman jika Moon-sik berencana menyingkirkan Healer karena telah mengetahui rahasia bisnisnya. 쉽진 않을 겁니다. Saat akan pulang, Moonho diberitahu pihak laboratorium jika sampel yang ia kirim kemarin memiliki kecocokan dengan DNA Myung-hye. Berita itu pun membuat Moonho meneteskan air mata karena keponakannya ternyata benar masih hidup. 어머, 두 샘플 부모 자식 맞아. Jongho sendiri sedang menjalankan tugas dari klien yang berbeda. Selain memata-matai seseorang, menjaga keselamatan, ia pun kerap dimintai tolong mencuri data perusahaan dengan kemampuannya menyamar sebagai banyak peran. Saat tiba di rumah, lagi-lagi Healer mendapat tugas selanjutan dari klien yang meminta sampel DNA Yongsin yang tak lain adalah Moonho. Moonho rupanya meminta Healer untuk mengikuti kemanakah Yongsin pergi dan mengawasi kehidupan pribadinya. Moonho juga mengirimkan beberapa pertanyaan yang mana Healer harus memeriksanya satu per satu. Mulai dari siapakah keluarga angkat Yongsin, termasuk bagaimana cara mereka memperlakukan Yongsin sedari kecil. Yongju lalu menyamar sebagai pembeli ke kedai milik Tuan Chae. Melihat Yongsin yang begitu bahagia dan mencintai sang ayah, Jongho yakin jika Tuan Chae adalah pria yang baik. Misi selanjutnya adalah ia harus mencari di manakah Yongsin bekerja. Jongho seharian mengikuti Yongsin yang akhirnya diketahui gadis itu bekerja sebagai reporter harian Samdae News. 저 여자 기자 맞아? Yongsin ternyata masih mencari informasi seorang selebriti yang menjalin hubungan dengan artis tampan di Korea. Menyamar sebagai seorang polwan, Yongsin berniat mengambil foto pasangan tersebut untuk dijadikan berita utama di surat kabar tempatnya bekerja. Bukannya berita yang ia dapat. Saat itu tak sengaja Yongsin justru memergoki seorang wanita yang akan bundir di rooftop apartemen.
Wanita yang diketahui bernama Yeon Hui depresi setelah ia disiksa oleh pimpinan konstruksi yang bernama Tuan Huang untuk melayani lelaki hidung belang dari kalangan pejabat. 이번엔 어떤 거? Yongsin membujuk Yeonhae yang terlihat sangat putus asa. Ia menceritakan kisah kehidupannya yang dibuang oleh orang tua kandung dan mengalami penganiayaan beberapa kali dari keluarga angkat yang berbeda. Di usianya yang masih terbilang belia, Yongsin bahkan pernah terpikir untuk bundir demi mengakhiri penderitaan. Namun saat itu Yongsin bertahan dan tak menyerah pada keadaan hingga suatu saat kebahagiaan pun menghampiri dirinya setelah ia menemukan keluarga angkat yang tulus merawatnya bagaikan anak sendiri. 거기서 봤어요. Pengakuan menyedihkan itu pun membuat Yeonhae tersentuh. Dari kejauhan Jongho merekam ucapan Yongsin yang lalu memberikannya pada Nyonya Jo. Melihat video pengakuan keponakannya membuat hati Moonho merasa teriris karena Yongsin mengira jika keberadaannya tak diinginkan oleh orang tua kandung. Di lain tempat, polisi melakukan olah TKP pada kasus bundir seorang pria bernama Sung Chul yang diprediksi melompat dari atas kereta. Setelah diselidiki, di saku korban ditemukan alamat email Hiller dan juga bukti pembayaran hotel. Menjelang malam, Jongho masih disibukkan dengan mencari informasi seputar Yongsin. Ia menyelinap ke kamarnya untuk mencari buku harian karena klien ingin mengetahui apakah impian Yongsin saat ini.